Yang pertama, saya justru mengapresiasi tim Voice of Indonesia berhasil melakukan wawancara terhadap hacker yang usianya masih sangat muda ini ya, gitu. Karena dia kan ngaku usianya sekitar 16 tahun, gitu kan. Dan untuk memancing dia ngobrol itu kan tidak mudah. Saya apresiasi ya, ini jurnalisme total yang dilakukan oleh teman-teman Voi itu saya apresiasi. Apalagi bisa memancing secara emosi ya, secara emosional bagaimana niat dia untuk melakukan hacking itu, kemudian bisa menarik background dia ya, yang yang menggunakan identitas Son 1X77 ini. Jadi dia ternyata hanya karena ingin balas dendam gitu ya, dalam tanda kutip balas dendam, karena pernah ada hacker Indonesia yang berhasil meretas situs di Brazil. Kemudian dia kayak ibaratnya tuh solidaritas gitu. Saya harus sampai komentar terwelu ya gitu. Terwelu itu terlalu tapi lucu gitu ya gitu. Jadi keterlaluan ya. Karena yang menjadi tolak ukur ya, Indonesia kan sebenarnya gini. Indonesia itu dipandang rendah ya tingkat keamanan security cybernya dengan beberapa negara. Dan yang sempat membuat poin Indonesia cukup naik ya waktu itu beberapa waktu yang lalu, karena kita dianggap memiliki suatu lembaga yang concern terhadap masalah cyber security, yaitu BSSN. Nah, jadi si hacker ini tahu juga poin itu. Jadi ada satu poin yang buat Indonesia itu cukup naik rankingnya ya, meskipun tidak naik amat, tapi cukup naik rankingnya. Dan ternyata situs salah satu bagian dari BSSN yang menyimpan dokumentasi untuk bayar itu kemudian diretas, dan artinya kan ini cukup membuat pertanyaan bagi orang gitu ya. Situs yang artinya lembaga cyber dan security negara yang kemudian harusnya memberikan verifikasi, memberikan pengawasan, memberikan penilaian dan perlindungan bagi suatu sistem security lembaga-lembaga resmi di Indonesia itu berhasil dibobol. Dan yang menarik ya, tim Voi juga berhasil mengungkap ya latar belakang berapa bulan si hacker ini belajar, kemudian hanya dalam tempo 10 menit ya, kemudian dia bilang dia bisa meretas. Gini, biasanya mereka tidak pernah terbuka dengan nama organisasi. Dan biasanya mereka hanya mencantumkan itu ketika mereka melakukan katakanlah pertanda gitu ya. Ketika situs BSSN ini itu diretas ya, itu kan kemudian ada jejaknya. Dan jejak itulah yang kemudian dianggap sebagai ini bagian dari sebuah organisasi tertentu. Kayak beberapa waktu yang lalu ada yang ada hacker yang kemudian menggunakan panda itu ya. Artinya kemudian disinyalir itu dari China waktu itu kan juga meninggalkan jejak gitu. Dan nama organisasi ini terus terang saja kalau dalam dunia hacking itu memang tidak pernah tetap, bisa berubah-ubah gitu, bisa berubah-ubah, dan artinya satu orang itu bisa kemudian dia menjadi keanggotaan sebuah organisasi atau banyak organisasi. Dan memang ada organisasi yang kemudian dia tetap gitu ya, untuk apa? Untuk supaya keberadaan dia itu diakui dalam tanda kutip. Karena apa? Diakui karena dia kemudian nanti kalau mau meluncurkan atau katakanlah memastikan untuk kemudian mendesak yang diretas itu, misalnya dia melakukan ransomware atau dia melakukan ibaratnya adalah meminta tebusan. Nah, saya akan cerita jenis-jenis peretasan yang ada ya. Tapi kalau dari sisi organisasi hacking ini ya, ini memang berbeda-beda. Ada yang memang satu nama yang kemudian itu kayak di Indonesia itu ada misalnya beberapa yang berdasarkan nama kota ya, ada juga berdasarkan warna ya. Tapi itu memang juga tergantung tren saja sih. Kalau ini sih dia bisa mengubah nama, tapi kalau dia yang tetap namanya itu biasanya tujuannya adalah ransomware atau tujuannya untuk menarik keuntungan ekonomi.